keluarga sebagai lembaga pendidikan Islam. Keluarga dalam Islam dikenal dengan istilah usroh, ali, nas, dan nasab. Keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga sebagai lingkup terkecil sosial dan pendidikan bagi anak-anaknya. Ayah dan ibu mempunyai kewajiban yang memiliki bentuk yang berbeda, karena keduanya juga memiliki kodrat yang berbeda. Seperti halnya ayah berkewajiban mencari dan memberi nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya melalui pemanfaatan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Kewajiban ibu adalah menjaga, memelihara, dan mengelola keluarga di rumah suaminya. Terlebih lagi, mendidik anak dan merawat anaknya. Kewajiban yang berbeda ini berimplikasi atau menghasilkan akibat pada pola dan sistem pendidikan antara laki-laki dan perempuan yang akan berbeda gitu. Karena hakikatnya pendidikan itu adalah upaya untuk membimbing manusia dalam memenuhi kewajibannya. Anak merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kedua orang tuanya. Ia mempunyai jiwa yang suci, yang bersih, dan apabila sejak ia kecil sudah diajarkan untuk berbuat baik, maka di kemudian hari ia akan tumbuh dan berkembang menjadi orang yang baik pula. Begitupun sebaliknya, apabila ia dibiasakan untuk berbuat buruk atau ia dibiasakan tidak ditegur ketika ia berbuat buruk, dia pun akan berkembang menjadi anak yang memiliki sifat buruk dan ia akan menjadi celaka. Oleh karena itu, maka dalam keluarga pun perlu dibentuk sistem pendidikan, meskipun dengan format yang sederhana dan tidak perlu ribet dan rumit. Karena hakikatnya pendidikan dalam keluarga itu adalah pendidikan yang paling pertama dan utama. Pendidikan dalam keluarga itu dapat mencetak anak yang mempunyai kepribadian yang kemudian dapat dikembangkan dalam lembaga-lembaga pendidikan selanjutnya. Sehingga wewenang lembaga-lembaga yang berikutnya itu, yang selanjutnya itu, cukup dengan mengkombinasikan antara pendidikan yang diperoleh dari keluarga dengan pendidikan lembaga tersebut. Dalam penanaman, pandangan hidup beragama, fase kanak-kanak merupakan fase yang paling tepat dan paling baik untuk meresapkan dasar-dasar hidup beragama. Teknik yang paling tepat dalam proses pendidikan ini adalah teknik imitasi atau al-qudwah, yaitu proses pembinaan anak secara tidak langsung. Dengan ayah dan ibu membiasakan hidup rukun, istiqomah dalam melakukan ibadah dan berbuat kebaikan yang lainnya, sambil mengajak anak-anaknya sehingga sekaligus membina anak-anaknya untuk mengikuti dan meniru kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua anaknya tersebut. Secara umum, kewajiban orang tua pada anak-anaknya itu ada 9. Yang pertama, mendoakan kebaikan bagi anak-anaknya. Yang kedua, memelihara anak-anaknya dari api neraka, yaitu dengan senantiasa mengajarkan kepada anak-anaknya, membimbing anak-anaknya untuk senantiasa beribadah dan berbuat kebaikan, serta menegur bila anaknya melakukan perbuatan yang salah atau tidak tepat. Ketiga, menyerukan sholat kepada anak-anaknya. Yang keempat, menciptakan kedamaian dalam rumah tangga. Yang kelima, mencintai dan menyayangi anak-anaknya. Yang keenam, yaitu bersikap hati-hati terhadap anak-anaknya. Yang ketujuh, mencari nafkah yang halal tentunya ya. Yang kedelapan, mendidik anak-anaknya supaya berbakti kepada ibu bapaknya. Yang kesembilan, memberi air susu sampai usia 2 tahun. Kemudian, menurut An-Nahlawi, kewajiban orang tua dalam pendidikan anak-anaknya ada 4. Yang pertama, menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala pada anak-anaknya. Yang kedua,
merealisasikan ketentraman dan kesejahteraan jiwa keluarga. Dan yang ketiga, melaksanakan perintah agama dan perintah Rasulullah SAW. Terakhir, keempat, yaitu mewujudkan rasa cinta kepada anak-anaknya melalui pendidikan. Lalu, dasar-dasar pendidikan yang diberikan kepada anak didik dari orang tuanya yaitu: pertama, dasar pendidikan budi pekerti. Dasar pendidikan budi pekerti yaitu dengan memberi norma pandangan hidup tertentu, walaupun masih dalam bentuk yang sederhana kepada anak didik. Yang kedua, yaitu dasar pendidikan sosial, dengan melatih anak dalam tata cara bergaul yang baik terhadap lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, yaitu dasar pendidikan intelek, yakni dengan mengajarkan anak kaidah pokok dalam percakapan, bertutur kata yang baik, dan kesenian yang disajikan dalam bentuk permainan. Kemudian yang keempat, yaitu dasar pembentukan kebiasaan dengan pembinaan kepribadian yang baik dan wajar, yaitu membiasakan kepada anak untuk bisa hidup teratur, bersih, tertib, disiplin, dan rajin, yang dilakukan secara berangsur-angsur atau secara bertahap, secara berkelanjutan juga, tanpa adanya unsur keterpaksaan. Yang kelima, dasar pendidikan kewarganegaraan, yaitu dengan memberikan norma nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air, dan berkeprimanusiaan yang tinggi. Kemudian yang keenam, ini adalah poin terakhir, yaitu dasar pendidikan agama dengan melatih dan membiasakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembari meningkatkan keimanan dan ketakwaan anaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenyataannya, hasil pendidikan yang disampaikan oleh ayah dan ibu ternyata memiliki corak yang berbeda loh. Perbedaannya itu seperti ini. Untuk ayah merupakan sumber kekuasaan yang memberikan pendidikan anaknya tentang manajemen dan kepemimpinan. Di samping itu, ayah juga sebagai hakim dan pengadilan dalam perselisihan yang dapat memberikan pendidikan anaknya berupa sikap tegas, menjunjung keadilan tanpa memihak yang salah, dan berlaku rasional dalam memberi pendidikan anaknya, serta menjadi dasar-dasar pengembangan daya nalar serta daya intelek bagi kecerdasan intelektual anaknya. Dan untuk ibu adalah sumber kasih sayang yang memberikan pendidikan sifat ramah tamah, asah asih, dan asuh kepada anaknya. Di samping itu, ibu juga sebagai pengatur rumah tangga yang memberikan pendidikan berupa keterampilan-keterampilan khusus dan sebagai penghubung antara individu yang dapat mendidik anaknya berupa hidup rukun, gotong royong, kerjasama, toleransi, serta menciptakan suasana yang harmonis dan kreatif. Serta ibu itu sebagai pendidik di bidang emosi anaknya. Dia dapat mendidik anaknya berupa kepekaan, daya rasa dalam memandang sesuatu yang hasilnya lahirlah kecerdasan emosional pada diri anaknya. Jadi, dengan demikian, orang tua itu dituntut menjadi pendidik yang memberikan pengetahuan kepada anak-anaknya, serta memberikan dan mencontohkan sikap serta keterampilan yang memadai dalam memimpin keluarga dan mengatur kehidupan mereka, memberikan contoh sebagai keluarga yang ideal, serta bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Sekian.